Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Selamat bergabung kembali dengan kelas 8 virtual, yang mana pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi fungsi, kemudian cara menyatakan suatu fungsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi, yaitu tentang cara menentukan nilai daripada suatu fungsi. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, marilah kita awali atau kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekalian, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rumus dan nilai dari suatu fungsi. Kita mengingat lagi tentang notasi fungsi yang sudah kita bahas pada beberapa waktu pertemuan yang lalu, bahwa suatu fungsi itu dinotasikan dengan f titik 2x y, f x y. Jadi ini adalah notasi dari suatu fungsi. Artinya fungsi f memetakan himpunan yang anggotanya x ke himpunan yang anggotanya y. Atau y itu sama dengan fx. Ini adalah disebut dengan notasi fungsi. Y sama dengan fx, atau fx itu adalah bayangan dari x. Y sama dengan fx merupakan bayangan dari x. Nah, bentuk umum dari rumus fungsi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah seperti ini. Fx sama dengan ax ditambah b. Ini adalah bentuk umum rumus fungsi. Fx sama dengan ax ditambah b. Di mana fx itu sama dengan rank atau nilai fungsi atau bayangan dari x. Sementara a dan b adalah bilangan real. Artinya bilangan real ini suatu bilangan sembarang yang akan menentukan terhadap nilai daripada fungsi tersebut. Sementara x-nya sendiri, x ini ya, x adalah anggota dari domain atau anggota dari himpunan asal atau daerah asal daripada fungsi tersebut. Sekali lagi, bahwa bentuk umum dari rumus fungsi adalah fx sama dengan ax ditambah b, di mana fx-nya adalah sama dengan rank atau nilai fungsi, atau juga disebut dengan bayangan dari x. A dan b-nya adalah bilangan real sembarang. Sementara x-nya adalah anggota dari daerah asal atau anggota dari domain. Contohnya seperti ini. Misalkan fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu dinyatakan dengan 3 kalinya. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan 3 kalinya. Maka fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Fx sama dengan 3x. Fx sama dengan 3x. Di mana fx ini merupakan bayangan daripada x. Jadi fx ini sama dengan bayangan dari x. Atau
fx ini adalah nilai fungsi daripada x itu sendiri. Contoh lain rumus fungsi misalkan fx sama dengan 4x ditambah 1. fx sama dengan 2x dikurangi 1. fx sama dengan 8 ditambah 2x. Dan yang terakhir, fx sama dengan 10 dikurangi x. Ini adalah contoh-contoh daripada rumus fungsi. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan contoh-contoh daripada rumus fungsi tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang nilai fungsi. Nilai fungsi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus fungsi. Ketika rumus fungsi tersebut kita ganti nilai x-nya, maka akan menghasilkan nilai fungsi. Dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi dengan bilangan yang ditentukan yang merupakan anggota daripada domain atau daerah asal. Sebagai contoh yang pertama, misalkan diketahui fungsi yang dinotasikan fx 3x ditambah 1. Tentukan A. Rumus fungsinya, dan B. Nilai fungsi x sama dengan negatif 4. Mari kita selesaikan bersama-sama. Jawab. A. Rumus fungsi daripada notasi fungsi ini adalah fx sama dengan 3x ditambah 1. Jadi kita tinggal mengubah saja notasinya menjadi bentuk rumus yang memiliki tanda sama dengan. Nah, bagaimana nilai fungsi x sama dengan negatif 4? Nilai fungsi x sama dengan negatif 4 artinya kita tinggal mengganti x pada rumus fungsi ini dengan angka negatif 4. Sehingga fx sama dengan 3x ditambah 1. X-nya kita ganti dengan negatif 4. Berarti f negatif 4 sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah 1. F negatif 4 sama dengan negatif 12. Hasil dari perkalian 3 kali negatif 4 ditambah dengan 1. Sehingga F negatif 4 sama dengan 11. Jadi nilai fungsi dari x sama dengan negatif 4 adalah negatif 11. Atau bayangan daripada negatif 4 adalah negatif 11. Contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan negatif 2x dikurangi 5. Tentukan A. F5 dan B. Nilai A jika FA sama dengan 1. Pembahasannya coba diperhatikan dengan teliti dan dengan seksama. A. Kita tulis lagi rumus fungsinya. Rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan negatif 2x dikurangi 5. Ini rumus fungsinya. Nah, berapakah nilai dari F5? Berapakah nilai dari F5? Artinya, X-nya ini kita ganti dengan angka 5. Ya, F5 sama dengan berarti negatif 2 dikali 5. X-nya diganti dengan angka 5. Negatif 2 dikali 5 dikurangi 5. Berarti F5 sama dengan negatif 2 dikali 5 hasilnya negatif 10 dikurangi 5. Sehingga F5 sama dengan
negatif 15. Negatif 10 dikurangi 5 hasilnya negatif 15. Jadi nilai daripada F5 atau bayangan daripada 5 itu sama dengan negatif 15. Nilai fungsi daripada 5 sama dengan negatif 15. Sekarang yang B. Sekarang yang diketahuinya itu adalah nilai fungsinya. FA-nya itu sama dengan 1. Ya, FA-nya itu sama dengan 1. Yang ditanyakannya sekarang berapakah A-nya? Berapakah A-nya ini? Sehingga kalau A ini dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya menjadi 1. Sekali lagi, berapakah nilai A jika A dimasukkan ke dalam rumus fungsi ini? Ini A, ya. Nanti nilainya sama dengan 1. Kita masukkan. FA sama dengan negatif 2. X-nya kita ganti dengan A. Jadi negatif 2 kali A dikurangi 5 sama dengan 1. Selanjutnya, nah, negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 1. Ya, ini rumus fungsinya dan ini hasilnya, nilainya. Baik. Selanjutnya, negatif 5 kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, negatif 5 kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena negatif, maka dipindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Di sebelah kiri tinggal negatif 2A. Jadi negatif 2A sama dengan 1 ditambah 5. Sekali lagi, negatif 5 yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 5. Sehingga di sebelah kiri sisa tinggal negatif 2. Negatif 2 sama dengan 1 ditambah 5. Selanjutnya, 1 ditambah 5 itu sama dengan 6. Jadi, negatif 2A sama dengan 6. Berapakah A-nya? Nah, A-nya itu sendiri berarti sama dengan 6 dibagi negatif 2. Kalau di sebelah kanan, kalau di sebelah kiri perkalian, maka pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Sehingga negatif 2A sama dengan 6, maka A-nya sama dengan 6 dibagi negatif 2. 6 dibagi negatif 2. Sehingga A-nya sendiri adalah negatif 3. 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Itu contoh yang kedua untuk nilai fungsi. Ya, rumus fungsi kemudian kita aplikasikan dalam mencari atau untuk mencari nilai fungsi dengan cara memasukkan nilai X daripada domain atau daerah asalnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Jika diketahui f4 sama dengan 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 7, tentukan a nilai a dan b bentuk fungsinya. Nah, kita selesaikan dengan menjawab satu persatu. A, F4 artinya nilai daripada 4 setelah dimasukkan ke dalam fungsi ini adalah 5. Berarti F4, X-nya kita ganti dengan angka 4. Dari fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B. Fungsi Fx sama dengan Ax ditambah B, X-nya kita ganti dengan 4.
Sehingga A kali 4 ditambah B sama dengan 5. Ya, F4 sama dengan 5. Artinya A dikali 4 ditambah B sama dengan 5. Yang kedua, F negatif 2 sama dengan negatif 7. Artinya F negatif 2 sama dengan A dikali negatif 2. Ingat, X-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 7. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan yang pertama A4 ditambah B sama dengan 5, dan persamaan yang kedua A negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 7, kita kurangkan. Ya, kita kurangkan, dikurangi. Nah, 4A, A4, 4-nya kita kedepankan angkanya ya. 4A ditambah B sama dengan 5 dari sini. Negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 7. Negatif 2-nya dikedepankan. Kemudian kita kurangi. Semuanya kita kurangi. Ya. Nah, 4A dikurangi negatif 2A. 4A dikurangi negatif 2A. Ini hasilnya adalah 6A. 6A. Ingat, negatif-negatif jadi positif. Jadi 4 ditambah 2A. Jadi 6A. B dikurangi B sama dengan 0. Ya, B. Ini B dikurangi B. Di B dikurangi B sama dengan 0. Selanjutnya sama dengan 5 dikurangi negatif 7 sama dengan 5 ditambah 7. Negatif-negatif jadi positif. Jadi 5 dikurangi 7 sama dengan 5 ditambah 7, yaitu 12. Jadi hasilnya adalah 6A sama dengan 12. 6A sama dengan 12. Nah, sehingga A-nya sendiri sama dengan 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. Jadi A sama dengan 12 dibagi 6. A sama dengan 2. Ya, A-nya sama dengan 2. Jadi A pada rumus fungsi ini itu nilainya adalah 2. Ya. A pada rumus fungsi ini nih, A ini adalah 2. Jadi kita sudah mendapatkan rumus fungsi fx sama dengan 2x ditambah b. Fx sama dengan 2x ditambah b. Nah, sekarang satu lagi yang harus kita cari, yaitu nilai b-nya berapa. Nilai b-nya ini. A-nya sudah kita ketahui, yaitu 2. Sekarang b-nya berapa? Nah, masukkan si A sama dengan 2 ini ya. Masukkan A sama dengan 2 ini kemana? Ke salah satu persamaan ini. Ya, ke salah satu persamaan ini. Misalkan kita masukkan ke persamaan A4A ditambah B sama dengan 5. Jadi A sama dengan 2 ini kita masukkan ke persamaan 4A ditambah B sama dengan 5. Atau artinya A-nya ini kita ganti dengan 2. Berarti 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 5. 4 dikali 2 itu hasilnya 8. 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah B sama dengan 5. Sehingga B-nya sendiri ya, sama dengan 5 dikurangi 8. 8 dari sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Karena 8-nya positif, pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi B sama dengan 5 kurangi 8. Sehingga B-nya itu sendiri adalah negatif 3. Nah, sekarang sudah kita ketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 3.
B-nya, bagaimana bentuk fungsinya atau rumus fungsinya? Jika diketahui A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 3. Jadi sudah kita ketahui ya dari hasil tadi, A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Maka bentuk rumus fungsinya adalah masukkan A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3 ini ke dalam rumus fungsi. Masukkan ke dalam fx sama dengan ax ditambah b. Artinya A-nya kita ganti dengan 2, B-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga fx sama dengan 2x dikurangi 3. Jadi fx sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurangi 3. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi pembahasan kita pada kali ini yang berhubungan dengan rumus dan nilai fungsi. Silakan kalian buka lagi nanti video ini pada lain waktu dan lain kesempatan. Dan silakan kalian kerjakan latihan-latihannya di buku LKS halaman 33, nomor 1, 3, dan 5. Sekali lagi, kerjakan di buku LKS latihan halaman 33, nomor 1, 3, dan 5. Hasilnya difotokan dan seperti biasa silakan dikirim ke nomor WA Bapak. Yang mengirimkan tugas nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Yang tidak mengirimkan tidak akan mendapatkan nilai tambahan. Oleh karena itu, Bapak tunggu kiriman hasil daripada latihannya. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti terlupakan. Mungkin sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kerjakan latihannya. Rupanya demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian cerna, dapat kalian pahami, dan untuk memperjelas lagi atau untuk memperkuat lagi pemahaman kalian, silakan kalian ulangi kembali pembelajaran ini, kalian buka-buka lagi lembar kerjanya, dan silakan coba kalian kerjakan latihan-latihan yang ada di lembar kerja yang kalian miliki. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap antusias, termotivasi ya untuk selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kita belajar dari rumah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian kalian serap, kalian pahami ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.